Shalom Andis Youth. Haleluya. Welcome back to Andis Youth Online Service. Dan aku percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin memuji Engkau dengan luar biasa. Kami tahu ya Tuhan bahwa Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Kami siap memuji-Mu, haleluya, amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita, come on! Woo! Mari bernyanyi buat Tuhan kita, karena Dia Allah yang luar biasa. Wherever comes, wherever goes, there is one thing that I know, oh you are faithful, oh you are faithful. Come on. So I speak out your word, has the power to change my world, oh you're my breakthrough, amen, you're my breakthrough, and I will trust you, I will trust you. Trust you, I will trust you, I will trust you. You are never-ending river, flowing full of power, washing over me. Oh yeah, and I will run into the water. Jesus, take me deeper, saturating me. I don't care what it looks like, I'm diving in. Nothing will stop this passion, and I'm praising Him. I don't care what it looks like, I'm diving in. Nothing will stop this passion, and I'm praising Him. Oh, I'm praising Him. Angkat tanganmu, saudara, nyatakan. You are never-ending river, flowing full of power, watching over. Come on. Oh, I will run into the water. Jesus, take me deeper, saturating me. Yeah. I don't care what it looks like, I'm diving in. Nothing will stop this passion, and I'm praising Him. I don't care what it looks like, I'm diving in. Nothing will stop this passion, and I'm praising Him. Oh, I'm praising You, oh God. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Woo. Mari bersama puji Tuhan kita. Kami menyatukan hati kami Tuhan, memuji nama-Mu, menantikan kuasa-Mu dalam hidup kami. Satukan hati menantikan kuasa-Mu, kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu, ku telah bebas dan ku menang. Come on. Langit bumi menyatu,
semesta. Semua bisa lebih semangat lagi buat Tuhan kita, men. Katakan haleluya. Bersama. Satukan hati menantikan kuasa-Mu, kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu. Oh, ku telah bebas dan ku menang. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema. Kami sorakan, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Semua yang memuji nama Tuhan, yang menyembah nama Tuhan kita Yesus Kristus, angkat tanganmu dan sorakan haleluya. Semua bisa lebih lagi buat Tuhan kita, men. Come on. Katakan, langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema. Sorak, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Langit bumi menyatu, oh dalam harmoni, pujian bergema. Oh, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bersorak, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Sorakan haleluya, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kita. Ini hati kami Tuhan, kembali kepada Engkau. Kau yang begitu baik dalam hidup kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang murni ingin menyembah-Mu. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Oh. Come on, let's
together. King of endless worth. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Oh, although I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Oh, you search much deeper within, through the way things have been. You're looking into my heart. Oh, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh. We praise your name, oh God. Coming back to you. It is all about you. You wanna sing? I'm coming back to the heart of worship, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, 'cause it's all about you. It's all about you. Oh, I'm sorry, Lord, for the things I've made it, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. Come on, lift up our hands and sing praises for him. Oh, it's all about you. It's all about you. Oh, this is all for you. This is all for you. It's all about you. We worship you. We worship you, God. Oh.
it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. Bapa, kami datang padamu Tuhan, dan kami rindu untuk sekali lagi belajar firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, supaya apa yang kami dapatkan hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, halo guys, welcome back to NDC Youth. Dan hari ini aku akan menyampaikan sharing firman Tuhan dengan judul Strength of Suffering or Compassion. Jadi let me start with this. Di dalam buku The Self-Compassion Skill oleh Tim Desmond, ada satu chapter tentang cara membangun mentality yang kuat atau mentality yang sehat. Dan dalam bulan ini secara spesial tema besar kita adalah strong. So, secara spesifik hari ini aku ingin membahas tentang menjadi kuat secara mental. Nah, mungkin kita perlu bahas ini dulu ya. Mental itu apa sih? Jadi ketika aku scroll web, aku mencari kayak tentang definisi mental supaya kalian bisa menerima pesan ini dengan lebih mudah. Aku menemukan sebuah definisi yang menurut aku cukup menggambarkan dan bisa memberikan kalian informasi yang cukup oke. Aku bacakan buat kalian ya. Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Jadi kesehatan mental atau mental yang sehat adalah kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram, dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting ya, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya ternyata dalam buku ini dikatakan, rumus yang diberikan itu sebenarnya simple, yaitu mentality kita itu sebenarnya otomatis memang state-nya itu strong. Tapi yang menjadi problem adalah apakah mentality kita itu strong di bagian yang positif atau strong tapi negatif. Mentality yang positif itu yang sering dibilang sama orang itu mental pemenang. Wih, mental baja, mental pemenang. Satu lagi mental yang negatif adalah apa-apa ngeluh, apa-apa nggak bisa, nggak ada antusiasme dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, kalian itu yang mana? Kamu itu tim yang kalau ada masalah bisa menghadapi dengan kepala dingin, dengan antusias, dengan positif, atau kalian tim yang ketika menghadapi hidup kayaknya hidup itu selalu berat, semuanya itu gloomy, semua itu dark, kalian nggak antusias. Nah, kalian tuh orang yang mana? Nah, beberapa hari yang lalu aku diskusi sama Jesslyn soal sermon ini, ya. Terus dia kasih sebuah analogi yang menurut aku sangat bagus dan akan membantu kita semua untuk mengerti sermon ini lebih baik. Jadi gini, intinya anggaplah di dalam diri kita itu akan selalu ada dua serigala yang hidup di dalam diri kita. Yang pertama itu serigala, anggaplah warnanya putih, serigala yang penuh dengan compassion. Satu lagi adalah serigala hitam yang melambangkan suffering. Makanya judul khotbah aku hari ini adalah Strength of Compassion or Suffering. Gitu. Jadi serigala putih itu melambangkan compassion atau kasih sayang, serigala hitam melambangkan suffering atau penderitaan. Nah, kayak gini guys, siapa yang akan menang adalah yang lebih banyak kamu kasih makan. Jadi kalau misalnya dalam sehari-hari kamu sering kasih makan serigala hitam dengan kayak ngeluh, kayak aduh ini kenapa begini sih, kenapa ini susah sih, aduh males banget, mager banget. Itu sebenarnya kamu tuh sedang menggendutkan serigala hitam. Kamu kasih makan serigala hitam, kamu berikan dia kekuatan, dan apa yang terjadi? Dia akan melahap habis si serigala putih, yaitu compassion atau kasih sayang. Nah, siapa yang sehari-hari lebih sering kamu kasih makan, itulah yang akan menang. Itu kuncinya. Itu kunci yang harus kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, aku mau kita semua mengadakan dan mengikuti tes kecil-kecilan untuk mengetahui mentality mana yang lebih banyak kamu kasih makan. Serigala putih, yaitu compassion, atau serigala hitam, atau suffering. Oke, yang pertama adalah
kuis tentang the strength of your suffering, tentang seberapa banyak kalian memberikan makan serigala hitam dalam diri kalian. Jadi cara kerjanya begini, aku akan memberikan kalian beberapa statement, lalu kalian menjawab dalam hati kalian masing-masing, apakah kalian sering mengalami itu, pernah mengalami itu, atau nggak pernah mengalami itu, kalian nilai sendiri. Dan pada akhirnya, kalian bisa melihat hasilnya, apakah kalian sering memberi makan serigala hitam atau enggak, ya. Oke, kita mulai dari statement yang pertama. I feel depressed, atau aku merasa depresi. Pikirin. Statement kedua, I feel anxious. Aku suka merasa nggak tenang. Ketiga, I feel angry. Aku merasa marah. Keempat, pain or trauma from my past has a negative impact on day-to-day life. Trauma atau luka masa lalu mempunyai efek dalam kehidupan kalian sehari-hari sekarang. Yang terakhir, I don't like myself. Aku tidak suka diriku sendiri. Oke, sekarang kalian sudah punya skor untuk diri kalian sendiri, seberapa banyak kalian memberi makan serigala hitam. Oke, lanjut ya. Sekarang kuis yang kedua. The strength of your compassion. Ini seberapa banyak kalian memberi makan serigala putih kalian. Yang pertama, I motivate myself with kindness rather than criticism. Aku memotivasi diriku sendiri dengan kebaikan lebih daripada kritik kepada diri sendiri. Yang kedua, when I'm suffering, I can actively send myself compassion. Ketika aku menderita, aku bisa supply diriku sendiri kasih sayang atau compassion. Ketiga, I believe that a compassionate person would love and accept me if they really knew me. Aku yakin dan percaya bahwa kasih sayang itu dapat diberikan kepada aku dan aku dapat diterima oleh orang lain ketika orang lain itu benar-benar mengenal aku. Yang keempat, I know how to use compassion to heal pain from my past. Aku tahu gimana caranya menggunakan kasih sayang untuk menyembuhkan diri aku sendiri dari luka masa lalu. Yang kelima, yang terakhir, I am kind and compassionate to parts of myself that seem irrational. Aku bisa baik dan mengasihi diriku sendiri, even though ada parts dalam diriku yang menurutku nggak rasional. Ini kayaknya part yang aku tidak terlalu suka dari diriku, tapi aku bisa tetap mengasihi bagian diriku yang itu. Oke, ini adalah akhir dari tes tentang seberapa banyak kalian memberi makan serigala putih kalian atau compassion kalian. Nah, ini gini, jawaban dari kalian semua itu hanya kalian yang tahu. Kuat atau enggak diri kamu secara positif, ya, mentalitinya, itu hanya kamu yang tahu jawabannya. Dan hanya kamu yang tahu kenapa kamu seperti itu. Gitu. Dan of course hanya kamu akhirnya yang bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Tapi ada satu hal yang pasti yang ingin aku sampaikan kepada kalian, bahwa kita itu harus memiliki mental yang kuat. Dalam hal ini yang positif alias serigala putih yang tadi aku bilang. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Oke, kita mau sama-sama teliti lagi ya, first ini ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Sebenarnya dalam Tuhan ada damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Kita diminta untuk menguatkan hati kita. Lalu lanjutannya, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan telah mengalahkan dunia. Kalimat aku telah mengalahkan dunia merupakan peneguhan bagi kita, orang percaya, bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk mengatasi masalah kita apapun, membantu kita mengatasi depresi, masalah yang mungkin kalian pikir berat, yang mungkin membuat kalian jadi terbeban berat, dan mempunyai mentality yang akhirnya nggak sehat. Percayalah bahwa Tuhan sebenarnya membantu kita. So, pertanyaannya, what to do? Apa yang perlu kita lakukan? Simple, hari ini aku cuma mau bahas satu hal. Ya, kalian udah tahu lah ya. Feed your positive mentality better. Jadi kita harus memberi makan serigala putih lebih banyak. Of course, daripada serigala hitam. Supaya serigala putih mengalahkan serigala hitam. Pengkhotbah 11 ayat 10. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Nah, Alkitab aja mengajarkan kepada kita untuk membuang kesedihan dan menjauhkan penderitaan. Nah, aku tahu dalam hidup ini banyak masalah yang mungkin di luar dari kontrol kita. Tetapi ada satu hal yang pasti, sebenarnya kita punya kontrol melakukan apa,
mereaksikan apa pada hal yang tidak kita inginkan yang terjadi. Jadi hal buruk bisa terjadi, of course, itu di luar kontrol kita. Tetapi kita itu punya kok kendali untuk membuang kesedihan dan penderitaan yang kita rasakan. Itu semua up to you guys. Nah, can I give you some tips how to fit your mentality with good nourishment? Jadi ini adalah pengalaman personal aku, pengalaman pribadi aku. Kalau kalian googling mungkin nggak ada. Tapi ya ini adalah pengalaman pribadi yang dulu mungkin pernah aku lalui dan mungkin sampai sekarang masih kadang-kadang masih muncul gitu. Jadi ketika aku lagi banyak tanggung jawab, banyak hal yang buat aku overwhelming, banyak masalah, banyak pikiran, gak bisa tidur, gak bisa socialize with others dengan baik, itu tanda-tanda sebenarnya itu serigala hitam lagi berkuasa sebenarnya. Tapi here's what I do. Tips yang pertama, bilang ke diri sendiri bahwa pada akhirnya semua akan worth it. Hard work pays off. Jadi kalau kalian sering fit serigala hitam kalian karena kalian lagi suntuk sama sekolah, sama kerjaan, sama tanggung jawab, sama kehidupan yang mungkin bagi kalian gitu-gitu aja, ingat ini, pada akhirnya semua akan worth it. Mungkin kalian pikir ini enggak alkitabiah kali ya, tapi nope, ini actually alkitabiah. Karena Bible banyak berbicara tentang orang yang rajin, orang yang giat, orang yang mengandalkan Tuhan akan sukses. Ya, jadi semua yang sedang letih, lesu, berbeban berat, ingat bahwa pada akhirnya semuanya akan worth it. Yang kedua, tips dari aku yang kedua adalah maafkan diri sendiri. Jadi kalau kalian adalah tipe orang yang suka fit serigala hitam karena kalian itu suka over criticize yourself, maka mulai sekarang abis denger sermon ini coba direm, coba jangan terlalu jahat sama diri kalian sendiri. Mulai coba untuk maafkan diri kalian. Nah aku tuh sebenarnya orang yang gimana ya, salah satu orang yang kadang mentality aku itu dan kepercayaan diri aku itu akan tergerus ketika aku banyak kepikiran tentang penyesalan-penyesalan yang aku alami dalam hidup aku. Jadi misalnya nih ada something yang menurut aku nggak oke. Nah aku tuh orangnya suka kepikiran. Contohnya apa? Kalau dulu ya nyanyi fales, wah itu kepikiran, langsung mentalnya ciut. Itu kasih makan serigala hitam terus tuh tiap hari. Kayak wah emang lu nggak bisa nyanyi, kurang oke lah. Mungkin lu nggak terlalu talented dan segala macam. Itu aku seperti itu. Terus mungkin kalau aku khotbah jelek misalnya, atau kalau aku memaparkan ide dengan nggak jelas, dengan ngomong nggak sistematis, atau aku nggak bisa mengalahkan sebuah argumen, aku tuh orangnya pasti akan otomatis overly criticize myself, instead of memaafkan diriku atas apa yang aku lakukan yang menurut aku kurang maksimal. Nah, jadi menurut aku ketika kalian merasa ada banyak kesalahan yang kalian lakukan, cobalah maafkan diri kalian, let go aja. Anggaplah itu adalah sebuah ornamen dalam kehidupan yang memang harus dilalui oleh kita semua untuk menjadi orang lebih baik, untuk menjadi orang yang naik level. Ketika aku mulai bisa let go kesalahan aku dan aku bisa memaafkan kesalahan aku sendiri, aku menjadi orang lebih happy karena aku berpikir bahwa oh semua orang pasti pernah melakukan ini. Semua orang akan melalui stage ini dan aku pun demikian. Tapi setelah ini aku akan menjadi orang lebih better. Dan setelah itu hidup aku akan jauh lebih damai daripada ketika aku gak bisa let go kesalahan yang aku lakukan. Jadi jangan kalian pikir ketika kalian berbuat salah terus kalian criticize yourself itu akan membantu diri kalian. Enggak, itu malah membuat kamu menjadi orang yang tidak bisa menghargai diri kamu sendiri, kamu nggak bisa memandang diri kamu sendiri sebagai orang yang oke dan bisa diandalkan ya. Jadi let go aja, anggap aja kesalahan itu adalah ornamen kehidupan. Nah ada sebuah ayat terakhir dari Korintus, ayat ini mengingatkan kita bahwa badan jasmani kita itu akan merosot. Of course, kita akan tua. Tapi batin kita tidak boleh demikian, nggak boleh merosot. Justru harus dibarui dari hari ke hari. Dan ingat ada Tuhan yang membantu kita semua untuk memperbarui apa yang tidak bisa kita lakukan sendirian. Aku bacakan ayatnya untuk kalian semua. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ayatnya sih, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi intinya, meskipun manusia lahiriah kita itu akan merosot, kita akan menua, tetapi manusia batiniah kita itu harus strong. Dan tenang aja akan dibaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Jadi guys, satu pesan firman Tuhan hari ini, cobalah kalian memberi makan serigala putih atau compassion, more, ya.
jauh lebih banyak daripada serigala hitam. Kalau bisa serigala hitamnya nggak usah dikasih makan. Supaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki mentality yang kuat, disukai banyak orang, dan bisa menjadi berkat bagi sekitar kita. God bless you. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur kami boleh belajar something new hari ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan mungkin semua masalah kami, beban kami yang berat. Kami percaya Tuhan mampu menolong kami, Tuhan mau menolong kami karena Tuhan mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mau mengasihi diri kami sendiri dengan cara memberikan banyak nourishment yang bagus untuk mentality kami supaya kami memiliki mentality yang kuat dan positif. Terima kasih Tuhan, sepanjang sisa hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke guys, aku berharap kita semua belajar something hari ini dan selamat circle. God bless you.